Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Nur Hofifa dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah terbentuknya Uni Afrika Selatan dan perkembangannya. Yang pertama yaitu terbentuknya Uni Afrika Selatan. Jadi, pada Oktober 1908, wakil dari 4 daerah di Afrika Selatan, yaitu Transvaal, Orange Free State, Natal, dan Cape Colony, bersidang untuk membicarakan kemungkinan-kemungkinan membentuk sebuah uni yang memiliki sebuah pemerintahan pusat dan satu parlemen pusat sebagai badan legislatif. Parlemen pusat itu terdiri dari dua kamar, majelis, yaitu majelis rendah dan majelis senat. Direncanakan bahwa anggota majelis rendah itu terdiri dari wakil-wakil provinsi berdasarkan imbangan penduduk jumlah kulit putih. Anggota majelis senat berjumlah 40 wakil yang berasal dari 4 provinsi. Masing-masing mengirimkan 8 orang dan 8 orang itu dipilih oleh gubernur jenderal yang disebut provin adalah bekas koloni. Sudah lama diperdebatkan, maka dengan disertai amandemen-amandemen rencana konstitusi tersebut dapat diterima oleh mayoritas utusan-utusan dan kemudian dikirim kepada pemerintah Inggris di London. Pada tahun 1909, usul pembentukan Uni di Afrika Selatan itu diratifikasi oleh Parlemen Inggris. Kemudian berdasarkan Act of Union, Cape Colony, Natal, Transvaal, dan Orange Free State itu merupakan sebuah uni yang disebut Uni Afrika Selatan. Pada tahun 1910, peraturan Act of Union tersebut dilaksanakan. Louis Botha terpilih menjadi Perdana Menteri dari tahun 1910 sampai 1919. Kesulitan yang pertama yang dihadapinya ialah menentukan ibu kota uni. Pada akhirnya ditentukan bahwa Cape Town dijadikan sebagai tempat kedudukan parlemen, sedangkan Pretoria sebagai tempat administrasi negara dan Bloemfontein tempat kedudukan pengadilan tinggi. Yang B yaitu Afrika Selatan dan perkembangannya. Yang pertama, penduduk Afrika Selatan. Koloni Afrika Selatan terkenal sebagai daerah yang penduduknya multirasial. Pada dasarnya, penduduk di sana dibedakan antara penduduk Eropa atau kulit putih dan non-Eropa atau non-putih. Yang termasuk kulit putih ialah mereka yang berbahasa Inggris dan bangsa Boer, kemudian yang disebut dengan Afrikaner. Yang termasuk kelompok non-putih itu meliputi Bumiputra, orang-orang Asia, dan Cape Colored. Penduduk yang terakhir itu merupakan darah campuran antara kulit putih dan non-putih. Pada permulaan abad ke-19, ketika Cape Colony menjadi milik Inggris, banyak antara bangsa Boer, mereka hidupnya merasa tertekan. Kemudian mereka bergerak ke arah timur dan utara beserta dengan keluarga dan ternaknya. Perpindahan mereka itu dikenal dengan nama The Great Trade dan dimulai pada tahun 1836. Pada tahun yang sama pula, suku-suku pribumi Afrika dari Afrika Tengah bergerak menuju ke selatan, memasuki wilayah Afrika Selatan. Lalu yang kedua yaitu dasar masyarakat Afrikaner dan Afrikanerdom. Sejak semula, para kolonis di Afrika Selatan memiliki perasaan lebih tinggi daripada penduduk asli. Jan van Riebeeck membedakan penduduk di Afrika Selatan antara yang beradab dan belum beradab. Pihak gereja membedakan antara Kristen dan barbar, sedangkan para kolonis pada umumnya membedakan antara kulit putih dan hitam. Mereka membagi masyarakat berdasarkan ras. Poor whites itu merupakan masalah sosial yang sangat serius yang berpengaruh pada politik rasial. Untuk mengatasi kemiskinan di kalangan bangsa Afrikaner itu, maka sebagian dari mereka meninggalkan daerah petani menuju ke kota-kota. Pada waktu itu, banyak kota-kota besar yang didirikan oleh pemerintah dengan mengikuti contoh-contoh Inggris.
Yang selanjutnya yaitu pemerintahan Botha dan Smoot. Pemerintah El Botha bersifat moderat dan berusaha agar Uni itu tetap berada dalam lingkungan kemakmuran Inggris. Bersama Smoot, ia bekerja untuk mengembangkan kemakmuran bangsa Boer atau Afrikaner yang lenyap karena mengalami kekalahan dalam perang melawan Inggris. Akan tetapi dalam kabinetnya terdapat JBM Hertzog, yaitu pemimpin Afrikaner nasionalis yang mempunyai pandangan politik lain. Hertzog menghendaki agar Uni Afrika Selatan itu keluar dari Commonwealth dan menjadi republik yang merdeka. Politiknya berdasarkan rasialisme dan menentang kerjasama dengan Inggris. Oleh sebab itu, ketika Botha melakukan pembaruan dalam kabinetnya, Hertzog tidak ikut disertakan di dalamnya. Sejak itu, dari tahun 1912, Hertzog melakukan oposisi secara terbuka. Yang selanjutnya yaitu pemerintahan Hertzog dari Smuts. Pemerintah Hertzog tidak berhasil melepaskan Uni Afrika Selatan dari ikatan Commonwealth. Hal ini disebabkan karena pendukungnya. Labour Party menolak gagasan Hertzog dan pada umumnya kaum buruh yang berkulit putih lebih senang berada di dalam lingkungan Commonwealth. Ketika Perang Dunia II, Smuts berselisih paham dengan Hertzog mengenai sikap Uni Afrika Selatan terhadap perang. Smuts menghendaki agar negerinya itu ikut serta menggabung pada Inggris dan Prancis, sedangkan Hertzog menghendaki netral. Hal ini dimungkinkan dibicarakan dalam parlemen dan mengakibatkan kekalahan Hertzog dengan suara 80 lawan 67. Dan yang terakhir yaitu tentang kembalinya Smuts memegang jabatan Perdana Menteri. Selama perang, Smuts itu merupakan pemimpin besar di Uni Afrika Selatan. Ia mencapai kejayaannya sebagai tentara ahli negara, ilmuwan, dan sekaligus filsafat. Bantuan yang terakhir diberikan kepada luar negeri ialah membuat preambel Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945. Pada tahun berikutnya, ia memimpin delegasi Uni Afrika Selatan ke sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Pada kaum colored pada tahun 1943, Smuts mengambil tindakan politik dengan memberi kepada golongan colored Advisory Department. Tindakan ini menimbulkan kekhawatiran pada colored bahwa mereka akan dipisahkan dari daftar pemilihan umum. Kedudukan golongan ini memang tragis. Mereka ditolak baik oleh kulit putih maupun hitam. Mereka merasa lebih daripada orang Afrika dan sama dengan orang kulit putih. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.